Ya, baru saja kick off babak pertama. Nampaknya jelas di sana pengadil lapangan Mas Al Adebota gelaran turnamen Kalibaru Cup ke-18 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas Hasna, Utama Bandung Raja Seafood Indramayu, Batik Ilma, TB Dawan, Batik Ayunda, Apotek Kalibaru Sehat Perkasa, Gemilang Aluminium, Tuparat Futsal, UUD Beef, daging lokal impor, Hilang Warna, Iswa Haji dan Umroh Setu, Batik Andre Nesa, Batik Lebih, Izun Sport Apparel, 4S Apparel, RN Mebel, Pak Iyakun Priting, Nanoba, Racing Sedulur, Selawase, Batik SH, Pemdes Kalibaru, Pemdes Kali Tengah, Pemdes Batebat, Pemdes Gesik, Pemdes Beberan, Kecamatan Tengah Tani, Pemuda Melayu, Karang Taruna Kalibaru, Muro ST 2000, Wajar Audio juga sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning juga tentunya melalui via YouTube Tivasi Vines. Kembali tentunya bersama Bung Kamil akan secara pandu kick off babak pertama yang baru saja berjalan beberapa menit yang ataupun 1 menit perjalanan babak pertama dengan skor yang jelas. Di sore masih menantikan siapakah tim yang kembali akan melenggang menuju fase 16 besar kesebelasan S. Masih berbalutkan jersey warna kuning hitam-hitam, sementara berbalutkan warna jersey biru hitam kesebelasan PSBR Panongan. Di sektor sebelah kiri nampaknya tekanan kembali coba dibangun melalui nomor ada Hendro. Enak sekali permainan yang kembali coba ditunjukkan nomor 8 ada Ade Fikri, angkat jauh menuju area kotak penalti Oden, dan nampaknya kini menjadi pilihan utama di sektor belakang Oden, pemain yang didatangkan bersama sosok Babet dari salah satu tim terkuat di wilayah 3 Cirebon. Satu tekanan, Babet enak sekali menekan Babet. Masih kita nantikan satu aksi brilian nampaknya dari sektor belakang Babet yang masih mendapatkan marking ketat dari para pemain bertahan kesebelasan PSBR. Satu tekanan lebih nomor punggung 10 ada Gunawan. Ia nampaknya sedikit agak ragu-ragu Gunawan. Satu umpan menjelang tertuju kembali Gunawan, gagal nampaknya untuk melepaskan diri dari kawalan marking ketat yang kembali dibangun oleh kesebelasan PSBR Panongan. PSBR kembali nampaknya jelas satu gol yang terjadi di area pertahanan dari kesebelasan PSBR Panongan. Nomor punggung 16 tentunya di Sony kembali bermain begitu enak sekali dari sisi sebelah kanan. Sementara tentunya kami informasikan bagi para penonton warga desa Kalibaru, yuk ulurkan tangan Anda. Tentunya rekan saya Ang Bawek sudah berputar di sekitaran lapangan demi kelancaran dan juga tentunya jalannya pertandingan demi pertandingan. Enggak, ulurkan rezeki Anda, sisakan sedikit saja tentunya untuk kegiatan ataupun gelaran turnamen Kalibaru Cup ke-18 tahun 2025. Terima kasih tentunya matur kesuwun untuk para pendukung yang sudah hadir di lapangan Pusaka Desa Kalibaru. Terima kasih Baru Cup ke-18 tahun 2025. Masih nampak di sektor sebelah kiri satu foul yang nampaknya terjadi memaksa satu tendangan bagi Yoga. Masih kita nantikan dorong jauh ke sektor tengah ataupun menuju jantung pertahanan dari kesebelasan PSBR yang nampaknya di sore hari ini banyak sekali mendatangkan para pemain dari Persita. Masih kita tunggu kembali penyegaran Niken yang menjadi pilihan utama di sektor pertahanan. Satu umpan menyelang Thomas, tentunya sosok yang tidak asing lagi di kancah percaturan. Satu hempasan masih dalam penguasaan tentunya anak dan satu kejutan kembali coba dilakukan oleh anak 5 pemain PSBR, mencoba menekan ke jantung ataupun arah jantung kesebelasan Not S Mundu. Satu tekanan, satu tendangan, nampak di sana ada Thomas yang mencoba melakukan duel kop di udara. Satu tekanan balik ataupun derek dibangun ada Baril, enak sekali Baril coba melebar tertuju pada sebelah Baril yang jelas di sektor sebelah ada Agung dengan kecepatannya. Satu umpan Niken dia nampaknya sudah cukup siap, sudah cukup ready. Satu upaya dibangun kesebelasan Not S datang dari sektor sebelah kanan Agung yang bergerak begitu cepat, sementara satu umpan Yoga luar biasa tentunya Yoga begitu enak sekali nampaknya memberikan satu umpan. Ya benar juga sana ada Oden masih bermain cukup taktis Oden. Satu umpan jauh ke-7 ataupun menuju sektor pertahanan dari kesebelasan PSBR yang nampaknya di sini agak sedikit tertekan oleh tekanan anak-anak muda yang didatangkan oleh Not S3 sektor sebelah. Satu umpan juga berhasil Agung
Luar biasa tentunya, Agung kembali berhasil menghentikan upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan PSBR. Yang jelas di sana ada Thomas, dorong jauh ke sektor depan, kembali coba dihentikan, ada Dika. Cukup rapi tertata nampaknya pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Not S. Hingga saat ini banyak sekali tekanan yang berhasil dikandaskan dan juga tentunya upaya yang juga nampaknya masih sama-sama menemukan kebuntuan Dias. Masih kita nantikan, inilah sosok Dias, pemain yang didatangkan dari Persitara. Dias dengan postur yang begitu kar di sektor belakang. Dias satu umpan, masih dalam penguasaan. Nampaknya di sana Ade Fikri. Ade Fikri merupakan salah satu pemain yang didatangkan dari Persisis ataupun Persija Ciamis. Sementara ada satu sinyal yang diberikan oleh asisten wasit satu Kang Jopi atau Mas Jopi. Jelas kembali satu kesempatan gagal dilakukan oleh kesebelasan PSBR Panongan. Agung dorong jauh ke sektor depan, coba mencari nampaknya keberadaan dari Beril. Sedikit susah nampaknya Beril untuk melepaskan diri dari hadangan 1, 2, 3 pemain. Yang jelas ada sosok Teguh, pemain yang didatangkan dari Lipo Cikarang. Nampaknya sosok Teguh sedikit bergeser kemana ke arah bola dari Biasa. Masih sendirian dia, sedikit demi sedikit bergeser ke depan, coba melebar ke sektor sebentar. Masih kembali terjadi perebutan bola. Fikri Ade, enak sekali pergerakan dari Fikri Ade. Sementara handball jelas nampaknya kali ini kembali terjadi, ada Dito yang tadi nampaknya menyentuh arah ataupun ras bola yang berjalan. Satu umpan mengulang kembali melalui sosok LB jauh ke sektor kanan. LB, nampaknya kembali masih terjalin begitu rapi. Pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Not S melalui Babet Mamut. Masih sendirian 1, 2 pemain, coba dilewati Babet Mamut, namun nampaknya di sana juga terlebih dahulu nampaknya satu foul yang dilakukan Beril. Pemain depan yang kembali harus bersusah payah melepaskan diri. Tekanan yang kembali dibangun oleh Babet, begitu cepat bergerak Babet. Dan satu tekanan dari angka ke depan, satu umpan. Ben, enak sekali Oden yang kembali berhasil keluar dari sarangnya. Oden. Wow, enak sekali nampaknya Oden yang kembali coba bermain dengan ketenangannya Oden. Sementara satu umpan juga masih berhasil dihentikan, ada Aldo jauh melebar, coba dihentikan kembali. Yang jelas pemain bernomor 26 ada Dito mencari keberadaan Agung, juga nampaknya lebih dekat dengan sosok pemain bertahan begitu kekar Teguh. Miken melebar kembali pada Dias Angga. 3 pemain yang nampaknya didatangkan dari Tangerang. Benar luar biasa, PSBR di sore ini banyak sekali mengimpor para pemain yang masih berlaga di gelaran Liga 2 Seri Nasional. Itu luar biasa namanya persiapan yang dilakukan oleh tim PSBR. Sementara jelas Not S juga di sore ini mendatangkan para pemain yang juga tidak kalah mentereng. Satu umpan nampak terlalu deras, satu umpan diagonal Teguh menuju keberadaan tentunya dari sosok pemain bernomor punggung 16 ada Aldo, sosok muda berbakat yang didatangkan dari Lipo. Sementara satu upaya kembali coba dibangun melalui nomor punggung 5 ada Vito sedikit bergerak. Aldo melebar, ada Thomas. Thomas yang kembali dengan skill terbaiknya jauh melebar. Thomas masih tersendat nampaknya umpan atau Mas Aldo yang kembali sudah sedikit agak bergeser. Adapun di sana ada Hafiz yang kembali coba merangsek dari second line. Luar biasa tentunya tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Notes, juga nampaknya masih ada satu umpan yang kembali gagal dilakukan kesebelasan Notes. Luar biasa tentunya Notes masih dalam kondisi dan Oden, luar biasa nampaknya Oden cukup beruntung terjadi miscommunication di sektor belakang. Jelas tentunya Oden di sana ini harus sedikit dipaksa bekerja keras melalui tekanan demi tekanan yang kembali dibangun oleh kesebelasan tentunya PSBR. Masih anak-anak PSBR melalui Thomas. Enak sekali Thomas, pemain yang didatangkan dari Persita Tangerang. Angkat jauh melebar, mantap, marking, dan masih nampaknya dalam satu ketenangan Ripan.
luar biasa. Rifan El Capitano dari kesebelasan North Est, dan kembali nampaknya belum terhenti dari kesebelasan PSBR melalui Hendro, jauh melebar kemana, ke arah bola yang coba disodorkan. Di sana jelas ada Dias Thomas, satu umpan menyilang, nampaknya Thomas berhasil dijauhkan. Lagi-lagi ada sosok Dika. Luar biasa tentunya. Dika yang kembali harus benar-benar merespon, menekan dari sektor belakang. Marking yang lebih ketat, namanya Dika. Lemparan ke dalam baik kesebelasan PSBR, yang jelas masih anak-anak PSBR, menekan melalui nomor punggung 19. Jauh di sektor kanan Faisal juga nampaknya. Lagi-lagi bola yang jauh meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk yang kesekian kalinya bagi kesebelasan PSBR, hampir separuh lapangan anak-anak dari North Est memasuki area nomor punggung 10. Di sana ada LB, sedangkan kembali pada sosok Dias. Enak sekali, masih Dias. Nampaknya Dias masih mencoba mencari keberadaan dari sosok Ade Fikri, jauh melebar Ade Fikri. Sementara Aldo. Nampaknya lagi-lagi ada satu intercept. Sementara nampak sedikit terburu-buru Faisal yang sudah berdiri pada posisi onside. Satu kesempatan melalui satu running the game, nampaknya gagal untuk mengoyak jalan dari Orden yang kembali nampaknya di sini begitu enak bergerak, mampu kemudian mengunci pertahanan. Sementara satu tekanan balik, dan yang jelas nampaknya masih dalam satu tekanan. Satu ucapan selamat datang di pertengahan babak pertama. Wow, luar biasa. Niken yang berhasil nampaknya membaca arah. Satu tendangan keras dari luar area kotak penalti. Daryl cukup beruntung nampaknya. Satu tekanan yang dibangun oleh kesebelasan North Est tadi. Daryl yang kembali mampu melepaskan diri dari dua pemain bertahan kesebelasan PSBR Niken. Wow, luar biasa sosok yang dilakukan oleh sosok tentunya Niken. Sementara bergeser ke sektor sebelah kiri tekanan yang kembali coba dibangun habis, jauh melebar. Wanted marking cukup nampak tertata begitu rapi. Luar biasa North Est yang nampaknya hingga saat ini masih dengan pertahanan terbaik, benar-benar begitu rapi. Sementara di sektor kanan satu kecepatan yang kembali coba dilakukan, ada Erwin, salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh tim North Est, coba bergerak. Sementara di sisi sebelah kiri kecepatan yang kembali coba dibangun, berhasil kembali dihentikan rapat. Nampaknya Dika, benar-benar Dika kali ini mempertontonkan skill terbaiknya dengan marking ketat, begitu disiplin. Nampaknya sosok Dika angkat jauh menuju area fokus penalti. Satu upaya datang di sana, nampaknya satu kontrol yang agak sedikit tersendat. Luar biasa tentunya upaya yang kembali coba dilakukan Gunawan, salah satu pemain yang didatangkan dari Kabupaten Tegal. Gunawan satu umpan, masih kembali terjadi perebutan bola. Sementara masih dalam penguasaan anak-anak North Est melalui nomor punggung 2 Erwin, jauh melebar gagal. Nampaknya Erwin ada Teguh. Luar biasa tentunya permainan yang banyak berketut di sektor tengah. Masih banyak tentunya tekanan yang juga masih agak sedikit tersendat. Upaya kembali dari anak-anak North Est jauh melebar. Sementara satu sentuhan bola juga tidak ada teman yang masih coba merespon tentunya tekanan yang dibangun oleh kesebelasan North Est. Selamat datang tentunya bagi para penonton yang kembali sudah hadir di sekitaran lapangan Pusaka Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Tentunya yuk mangga ulurkan rezeki Anda bersama di lapangan Pusaka untuk tentunya keberlangsungan dan juga tentunya demi melaksanakan satu kompetisi terbuka yang ada di Desa Kalibaru. Thomas, enak sekali Thomas, sedikit bergeser. Wow, satu umpan dari Thomas menusuk nomor 6 di sana, Hendro. Wow, Oden, laki-laki Oden. Berhasil nampaknya Oden menghentikan tekanan ataupun umpan diagonal. Ada Mamut Babet terlalu lama nampaknya Mamut Babet untuk melepaskan diri dari hadangan 1, 2, 3 pemain bertahan dari kesebelasan
PSBR. Sementara satu umpan dia juga berhasil, nampaknya dihentikan. Oh, ada Teguh yang tadi nampaknya mencoba memberikan satu umpan menyelang, sementara di sana oh ada offside terlebih dahulu. Luar biasa tentunya sekali jual beli serangan yang nampaknya masih tidak terelakkan di tengah-tengah lapangan, namun juga masih dengan barisan pertahanan yang cukup disiplin, baik kesebelasan PSBR maupun Not S yang sama-sama mencoba mencari penyimbang ataupun mencoba merobek jala dari sang lawan. Sementara satu tekanan kembali coba dibangun dan jelas kembali ada satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Not S nomor punggung 12 El Capitano. Ada Ripan, masih kita nantikan kemana ke arah bola yang coba disodorkan Ripan, sementara masih dalam penguasaan anak-anak Not S. Wow, dapat luar biasa lagi-lagi 1, 2, 3 pemain, sementara satu gol yang dilakukan Dias. Abed Mamot yang tadi nampaknya coba menari-nari bak penarik erotis yang coba melihat bak penarik ular, sementara jelas satu kesempatan yang kembali tercipta di tengah-tengah lapangan. Satu tendangan bebas tentunya bagi kesebelasan di sana. Dias yang berhasil menghentikan secara ilegal tentunya pergerakan dari Abed Mamot. Tendangan bebas bagi kesebelasan Not S di babak pertama. Punya satu kesempatan bagi kesebelasan Not S untuk mengoyak ataupun merepotkan Niken. Dan satu tendangan masih nampak begitu mudah penjaga gawang Niken yang sudah nampak cukup sigap, nampak cukup siap. Wow, luar biasa tentunya satu aksi menawan dari sisi berbeda Niken. Pemain terakhir ataupun penjaga gawang dari tim PSBR ada Thomas, jauh melebar, satu umpan diagonal datang second line. Nampaknya di sisi sebelah kiri begitu cepat Ucup bin Mahmud. Ucup, salah satu pemain kelahiran kota Betawi ataupun DKI Jakarta. Ucup. Oh, nampaknya di sana terlepas satu aksi dari Ucup lebih dekat dengan Vido, sementara masih dalam penguasaan Thomas. Direct pass jauh ke sektor depan, ada Fikri satu dengan nampaknya lebih dekat kembali dengan penjaga gawang Oden Teguh. Terjadi kembali perebutan masih sebentar menyilang yang cukup enak sekali disodorkan di sektor tengah, namun ada satu dorong. Nampaknya komunikasi kembali terjalin, jadi pemainnya gendong-gendongan, takkan gendong. Mungkin seperti itulah salah satu komunikasi yang terjalin di tengah-tengah lapangan. Yang jelas masih diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu, Maja Kuning, dan juga ternyata masih diliput melalui via YouTube Not S. Satu tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Not S. Satu tekanan. Not S yang masih coba kembali menekan satu upaya kembali. Yang jelas masih diliput melalui via YouTube. Jelas tentunya ada tifosi Vinesa. Tendangan ke dalam bagi kesebelasan PSBR. Luar biasa tentunya tekanan demi tekanannya begitu bergelombang dari kedua tim, namun juga hingga saat ini benar-benar masih sama-sama menemukan kebuntuan di sektor depan, di sektor pertahanan yang masih terjalin begitu rapi dari kedua tim. Ada Fikri, satu umpan ada Fikri jauh melebar tertuju nomor 16 ada Fikri. Masih ada Fikri jauh umpan lebar ke sisi sebelah kiri. Ucup di sektor sebelah kiri, enak sekali Ucup sedikit bergeser dorong ke belakang. Lagi-lagi ada Ade Fikri, masih sendirian Ade Fikri jauh melebar Ucup. Luar biasa pergerakan yang begitu signifikan dibangun oleh kesebelasan PSBR. Lagi-lagi menekan Ade Fikri, melebar pada sebagai Ade Fikri. Yang jelas di sana ada LB, Ade Fikri, one touch, angkat dan kembali. Nampaknya benar-benar pertahanan yang begitu kokoh, rapi, dan masih kita nantikan terlebih dahulu ada full yang nampaknya terjadi persis di depan pengadil lapangan. Ada Mas Al Ade Otok yang bertugas kembali di asisi ataupun
Ayo tambah. Ya, kembali tentunya mohon maaf ada sedikit ringsek di pengeras suara. Itu aja kembali kita saksikan sepenuhnya satu gol tercipta di menit ke-21. Teguh yang mampu melepaskan diri tentunya dari hadangan ataupun marking dibangun kesebelasan Not S 1-0 merubah papan skor di babak pertama. Sosok pemain bertahan yang akhirnya mampu merubah papan skor menjadi 1-0. Teguh melalui satu hempasan 1-0 dan satu tekanan kembali coba langsung direspon oleh kesebelasan Not S. Mundu sektor kanan nampaknya nomor punggung 5 Vito angkat ke sektor kiri. Jelas di sana ada Agung sedikit berputar. Agung mencoba menusuk jantung pertahanan. Terlalu lama nampaknya Agung dengan si tendangan penjuru baik kesebelasan Not S akankah mampu untuk merespon gol dari Teguh. Satu kesempatan melalui satu servis tendangan penjuru sektor sebelah kiri. Niken yang kembali mempertontonkan skill terbaiknya Niken atau Mas bergeser kembali. Nampaknya di sana ada Aldo. Dan nampaknya begitu lemah satu umpan diagonal yang coba disodorkan Aldo. Sementara masih kembali terjadi tekanan. Ada Babet Mamot Babet di sektor sebelah kanan. Tekanan yang kembali coba dibantu. Marking. Cukup beruntung nampaknya dia yang sudah berdiri pada posisi begitu enak menghalau tekanan. Duel bola di udara. Dias dengan postur yang begitu kekarnya dia. Sementara tekanan kembali coba dibangun melalui Adik Fikri di sektor kiri. Adik Fikri coba bermain medan. Jelas nampaknya ada satu sontekan foul yang kembali terjadi bagi kesebelasan PSBR. Ucup dorong jauh ke sektor belakang. Teguh pencipta gol di menit ke-21 babak pertama. Enak sekali pergerakan dari Teguh coba melebar. Dias sementara nomor 7 LB jauh ke sektor tengah. Di sana ada roh permainan dari kesebelasan PSBR Thomas. Sosok pemain sekilas tentunya permainannya begitu enak ala-ala pemain-pemain Eropa yang berlaga di gelaran ataupun turnamen kali baru Cup ke-18 tahun 2025. Masih Not S melalui kaki Agung yang kembali agak sedikit bergeser. Sementara satu tekanan, satu umpan memanjang juga nampaknya coba dihentikan. Coba kembali dijauhkan dari area fokus penalti. Aldo dorong jauh ke sektor kanan. Sementara di sana ada Thomas. Teguh yang kembali mempertontonkan skill terbaiknya aksi yang cukup tenang, aksi yang cukup menawan dari sosok Teguh Dias. Sementara jelas satu umpan yang kembali coba mencari keberadaan dari sosok Hendro
masih Hendro atau Mas. Wow, benar-benar permainan tiki taka yang cukup memanjakan mata kita melalui umpan-umpan sensasional. Satu umpan, one touch, marking, masih kembali terjadi perebutan di tengah-tengah lapangan. Thomas, enak sekali Thomas, sedikit berputar Thomas, jauh melebar. Thomas nampaknya satu umpan yang lebih dekat dengan penjaga gawang Oden yang masih cukup konsisten terlepas dari satu gol yang diletakkan Teguh di menit ke-21. Teguh atau Mas lagi-lagi terlalu tinggi. Nampaknya satu foul yang dilakukan pemain bernomor punggung 10 Gunawan, salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan North-Est. Enak sekali bergerak, satu upaya kembali, satu umpan tiki taka yang gagal dibangun oleh kesebelasan PSBR Panongan. Sementara di sana ada Babet Mamot, luar biasa nampaknya Babet Mamot yang harus bekerja pontang-panting, geser ke sektor kanan juga nampaknya masih mendapatkan marking yang begitu ketat dari para pemain bertahan kesebelasan PSBR Panongan. Thomas bergeser pada sosok Dias. Enak sekali, ada trio yang cukup kokoh di area pertahanan dari kesebelasan PSBR. Sementara Thomas dorong jauh menuju sektor sebelah kiri tertuju pada siapakah Thomas yang jelas nampaknya di sana habis masih mendapatkan kawalan yang begitu ketat dari sosok Agung. Teguh, one touch, marking, terlalu deras. Nampaknya satu umpan dari sudut yang begitu jauh, namun satu empasan benar-benar memanjakan pergerakan dari pemain bernomor punggung 6. Yang jelas ada sosok Hendro yang nampak melepaskan diri dari kawalan, sementara bola masih dalam penguasaan North-Est Ripan. Ripan nampaknya kini justru arah bola dari Ripan dan satu tendangan diagonal yang coba dilakukan oleh sosok Thomas. Entah apa yang dilakukan Thomas, yang jelas satu arah bola menuju ke sektor sebelah kanan, jagaan dari Oden Thomas yang kembali nampaknya tidak cukup sabar untuk kembali tentunya merobek jala dari sosok Oden. Upaya juga nampaknya kembali coba langsung dibangun oleh kesebelasan North-Est melalui nomor punggung 2 ada Erwin. Erwin terlepas, nampaknya kontrol yang dilakukan oleh Erwin, sementara Thomas Dias masih sendirian. Dimas sedikit bergerak. Enak sekali permainan yang kembali coba dibangun, lagi-lagi bermain dengan bola tiki-taka, bergeser ke sektor tengah nomor punggung 10, masih coba melakukan satu umpan menyilang tertuju Ucup, sementara Teguh bergeser ke sektor kiri. Ucup, Teguh dari pas yang nampaknya kembali coba dibangun oleh kesebelasan PSBR melalui LB. Thomas Wontet marking Iti, satu kecepatan yang dilakukan oleh Ade Fikri Thomas, dan di sana Oden. Wah, Oden luar biasa, lagi-lagi Oden berhasil kembali memberikan ketenangan di sektor belakang. Satu tekanan kembali melalui Beril, kasih Beril juga nampaknya tidak cukup sabar, satu hempasan 3 hari 3 malam nampaknya satu tendangan di atas mister gawang Niken Beril. Ia nampaknya kali juga nampak tidak cukup sabar dengan satu aksi menawan, satu peluang, satu hempasan tercecer nampak begitu jauh, masih di sektor sebagai ada sinyal terlebih dahulu di sana. Jelas bola yang telah meninggalkan lapangan memaksa satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan North-Est yang coba membangun tekanan guna menyamakan kedudukan menuju waktu normal di babak pertama, masih dengan kedudukan 1-0. Satu tendangan keras juga berhasil dihentikan, blok yang begitu tepat. Pemain bertahan dari kesebelasan PSBR Thomas kali juga nampaknya sedikit agak ragu-ragu nampaknya Thomas untuk memberikan umpan. Kembali terjadi dan masih tentunya kita nantikan bersama teman apakah serangan yang terjadi di sisi sebelah kanan ataupun di sektor sebelah kiri menjadi peluang terakhirkah di babak pertama. Yang jelas masih kita nantikan bersama melalui satu servis tendangan bebas. Akankah kesebelasan North-Est mampu untuk menyamakan kedudukan? Masih menantikan ternyata satu penyegawan weekend. Yang jelas bisik-bisik tetangga juga nampaknya sudah dilakukan oleh kesebelasan PSBR. Dan iya,
nampaknya bersamaan dengan itu bola berakhir sudah kick off babak pertama dengan kedudukan sementara 1-0, masih menjadi keunggulan kesebelasan PSBR. Mitra olahraga ia kembali tentunya sambil menantikan jalannya babak kedua, terlebih lagi Depes yang kembali akan dibagikan bersama rekan saya Mas Betul.